Baik, saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 56 ayat 9. Kita baca bersama-sama Mazmur 56 ayatnya yang ke-9 sampai ayat 12 kita baca ya. Mazmur 56 ayat 9 sampai ayat 12. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Katakan amin. Saya baca sekali lagi ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan bahasa air mata. Bahasa apa? Ternyata air mata itu juga punya khas, punya tujuan. Bahkan air mata itu juga punya bahasa tersendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian orang berkata dulu menganggap gereja Pantekosta di Indonesia adalah gereja yang sudah sinting. GPDI itu adalah gereja yang sebentar nangis, sebentar tertawa. Terkenalnya gereja GPDI itu adalah karena nangis-nangisnya Bapak Ibu. Dan bulan ini adalah bulan ulang tahun gereja kita yang ke-100. Sayangnya spanduk sudah dicetak, belum ditempel saudaraku. Di depan sana belum ditempel, belum dipasang. Spanduknya sudah dicetak dari majelis daerah, tapi belum kita pasang. Nah saudaraku, itu membuktikan bahwa gereja kita ini bukan gereja yang baru. Gereja kita ini adalah sudah 100 tahun. Tahun ini, bulan ini. Aturannya kalau tidak ada COVID-19, tahun bulan ini kita akan mengadakan acara besar di Bali, saudaraku. Karena 100 tahun yang lalu gereja Pantekosta di Indonesia ini lahir di Bali. Di sebuah gudang kopra. Dibawa oleh 2 misionaris dari Amerika. Dan saudaraku, mereka tinggal di gudang kopra selama beberapa lama di Pulau Dewata, Bali. Dan sesudah itu mereka ditolak di sana. Ada satu kejadian yang masih ya diingat sepanjang sejarah. Satu kali saudaraku, tentara-tentara mengepung gudang kopra ini saudaraku. Kenapa? Karena mereka melihat banyak tentara yang berkeliling ya, yang sedang menjaga. Padahal saudaraku, tentara itu tidak ada. Berikut nanti diketahui bahwa tentara itu adalah malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga orang-orang ini, orang-orang misionaris ini. Dimulai dari mujizat saudaraku. Gereja ini tidak lahir karena pemberontakan. Gereja ini tidak lahir karena kudeta. Gereja ini tidak lahir karena perselisihan. Gereja ini, GPD itu lahir dari mujizat saudaraku. Di mana ada seorang yang kena tumor saudaraku. Dengan tumor ini mereka mendoakan saudaraku. Dan akhirnya pada saat itu juga tumor itu jatuh. Dan spontan orang yang kena tumor ini berkata, aku akan membiayai ongkos dari kedua misionaris ini menuju ke Indonesia. Dan saudaraku, kalau gereja ini ada sampai hari ini, itu karena Tuhan beserta dengan gereja ini. Sudah hampir saudaraku sekitar 12.000 gereja di seluruh Indonesia, baik di kota, di desa, bahkan sampai di luar negeri. Ya, kita tidak perlu bangga dengan jumlah, tetapi yang penting gereja ini bertahan. Kita juga anak-anak Tuhan masih ada sampai hari ini karena semua anugerah Tuhan. Dan salah satu ciri khas GPD itu adalah air mata. Tidak pernah lepas dari air mata, pergumulan demi pergumulan, silih berganti. Bukan berarti saudaraku air mata itu adalah merupakan kelemahan orang atau bentuk ya tidak mengalami mujizat, tidak.
Justru air mata itu identik dengan kuasa Tuhan. Di mana dikatakan di sini kalau saudara perhatikan, justru Allah menampung air mata. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Pernah nggak saudara kita berpikir, kenapa sih air mata ditampung oleh Tuhan? Air mata itu justru menjadi pupuk dalam iman kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sepanjang sejarah gereja, saudaraku perhatikan, kalau saudara membaca sejarah gereja, baik sejarah gereja dunia, gereja di Asia, gereja di Indonesia, selalu identik dengan air mata, siksaan, aniaya. Tidak ada yang mengatakan bahwa saudaraku ikut Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Tidak saudaraku. Tuhan tidak pernah berjanji kalau ikut Yesus maka semuanya lancar-lancar saja. Justru Yesus berkata kalau engkau ikut aku pikul salib. Dan itu artinya tidak lepas dari air mata. Katakan amin. Itu makanya kalau ada air mata hari-hari ini saudaraku, bukan berarti dia itu orang berdosa. Kenapa ada air mata ya? Sampai pernah ada yang berkata, kenapa pendeta bisa nangis? Loh, pendeta juga manusia. Apakah saya malaikat di hadapan Bapak Ibu? Bukan, saya manusia. Dan kalau pendeta bisa nangis, Bapak Ibu juga bisa nangis. Artinya apa? Kita sebenarnya sedang ada air mata ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Saudara, kita coba lihat sebentar. Dikatakan di sini, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi setiap tetisan air mata itu sebenarnya ditampung oleh Tuhan. Makanya gereja tidak boleh lepas dari air mata. Hari-hari ini kalau saya lihat gereja, nggak ada lagi air mata. Coba, berapa banyak air mata? Paling air mata yang ditumpahkan karena merasa sayang diri. Oh, sayang kali aku ini, kasihani aku. Itu air mata sayang diri. Ada lagi air mata karena hanya penderitaan. Ada air mata juga hanya karena dosa dan kesalahan. Tetapi air mata yang akan ditampung oleh Tuhan karena kita mengikut Dia dengan setia. Sekalipun banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, tetapi kita tidak pernah berhenti mengikut Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan kita berkata aku tidak maulah air mata. Justru air mata itu menjadi pupuk bagi kerohanian kita. Air mata itu menjadi alat bagi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Hari-hari ini pernahkah saudara berdoa sampai meneteskan air mata? Atau tidak? Saya sudah nasihati semalam beberapa, bahkan semua yang datang dalam doa. Saya katakan bahwa jangan kita datang di sini dalam doa sebagai satu rutinitas. Jangan kita datang dalam doa ini sebagai satu kebiasaan. Oh, hari Sabtu berdoa. Kita datang berdoa rame-rame dan kita berdoa karena kita mau melayani. Jangan. Ada satu hal yang khusus ketika kita menghadap Tuhan. Bahkan Alkitab berkata Daud setiap kali dia mengingat Tuhan dia bersuka cita. Ketika dia pergi ke rumah Tuhan dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia begitu rindu berjumpa dengan Tuhan. Jadikan doa itu adalah sebagai satu kerinduan, bukan sebagai satu keterpaksaan, saudaraku. Saya sering katakan bahwa doa memang tidak dilihat orang. Doa itu adalah mungkin kalau disuruh orang berdoa, Pak Pendeta udahlah suruhlah aku yang mencangkul 1 hektar, aku mau mencangkul daripada suruh berdoa. Mana tahan Pak Pendeta berdoa, menyembah Tuhan, enggak ada yang melihat, enggak ada yang nonton. Pekerjaan yang membosankan mungkin. Tetapi doa itu saudaraku adalah merupakan hubungan intim dengan Tuhan yang membuat kita bisa mengerti hati Allah dan Allah mengerti hati kita. Katakan amin. Kapan dia bisa merasakan apa yang kita rasakan? Ketika kita di dalam doa, saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya bahwa air mata itu tidak bisa lepas. Seringkali kita berdoa sudah kering air matanya, nggak ada lagi air mata. Air mata itu adalah alatnya Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi segala sesuatu. Dikatakan di sini, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak perlu lagi ada sengsara, tidak perlu ada penderitaan. Hei, Yesus berkata, siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya.
Nanti ada ayatnya saya akan baca bagi saudara. Kita lanjut dulu sebentar saudaraku. Kita coba baca. Ya. Dalam Mazmur 126 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Mazmur 126. Haleluya. Mazmur 126. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita baca bersama-sama. Mazmur 126 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai apa? Sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa di sini. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata? Ada dua hal, menabur dan mencucurkan air mata. Menabur, mencucurkan air mata. Saudara, ini tidak bisa dipisahkan saudaraku. Ketika kita menabur dengan baik, dengan air mata, maka dikatakan di sini bahwa ia akan pulang dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Saudara mau menuai dengan sorak-sorai? Nabur dengan air mata. Air mata bukan sesuatu yang ditakuti saudaraku. Air mata bukan sesuatu yang membuat kita jadi takut. Aduh, ngeri nanti kalau saya berair mata. Tidak Bapak Ibu. Justru orang percaya sebenarnya adalah air mata adalah merupakan kesempatan bagi dia melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidupnya. Kalau dia sedang sakit, itu artinya saudaraku, orang yang meneteskan air mata pasti akan pulang membawa kesembuhan daripada Tuhan. Dikatakan di sini orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Menabur benih. Benih apa yang kita tabur? Benih kebaikan. Benih apa yang kita tabur? Ya, benih-benih firman Tuhan. Kita menabur. Benih apa lagi? Kita menabur. Ada banyak hal yang bisa kita tabur. Ya, kita bisa menabur. Apa yang kita tabur pasti akan dituai. Hukum tabur tuai saudaraku pasti terjadi. Jangan saudara berkata, enggak berlaku lagi itu hukum tabur tuai. Kalau saudara menabur baik, akan menuai yang baik. Kalau menabur yang jahat, akan menuai yang jahat. Kalau menabur hal yang buruk, pasti akan menuai hal-hal yang buruk. Dan sambil menabur, sambil meneteskan air mata, mana lebih banyak? Meneteskan air mata karena masalah, atau meneteskan air mata karena kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Mana lebih banyak? Meneteskan air mata karena persoalan hidup, perselisihan, permasalahan, kekecewaan. Ngapain kita punya air mata? Kita habiskan air mata kita dengan hal-hal itu. Untuk apa kita menghabiskan air mata untuk hal-hal yang tidak berguna? Lebih baik air mata itu kita tampung di kirbat Tuhan ketika kita menghadap Tuhan. Makanya saudaraku, jangan cepat-cepat kita curhat kepada manusia. Hari ini mungkin engkau bisa percaya, tapi besok dia membeberkan ceritamu kepada orang lain. Ya. Hari ini mungkin engkau, inilah tempat aku curhat. Tempat curhat di dunia ini gak ada yang nyaman Bapak Ibu. Engkau bisa curhat kepada seseorang, tahu-tahu nanti besok sudah diceritakan kemana-mana saudaraku. Apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu. Wah, itu biasanya kalau tambah bumbu lebih enak, lebih manis, lebih sedap. Kan begitu. Coba kalau makanan tidak ada bumbu, mana enak. Tetapi ketika cerita itu ditambah dengan bumbu mau bumbu, ditambah lagi, oh iya ya begini, oh ditambah lagi. Oh, semakin nikmat, semakin seru menceritakannya. Jadi tidak perlu kita curhat kepada manusia. Ketika engkau punya masalah, datang ke hadirat Tuhan dan cerita semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tidak kelihatan itu akan mengerti bahasa air mata saudara. Amin saudara. Gereja ini bukan lahir dari hasil seperti yang saya katakan tadi. Bukan hasil dari pemberontakan, perpecahan. Justru dari GPD terjadi banyak perpecahan. Salah satunya gereja yang besar sekarang ini adalah gereja Bethel Indonesia. Itu dari GPDI. Ya, GBI.
itu adalah anak cucu dari GPDI. Kalau kita lihat sejarah, pokoknya itu Gereja Pantekosta Indonesia dan semua aliran-aliran Roh Kudus, aliran-aliran sekarang ini itu datangnya dari GPDI. Justru terjadi banyak perpecahan di bawah, saudaraku. Tidak puas dengan kepemimpinan. Dan akhirnya dari mana ada perpecahan, pasti melahirkan perpecahan. Di mana ada perpecahan, gereja yang lahir dari perpecahan, hasilnya juga pecah dan pecah dan pecah. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tidak sedikit gereja yang pecah, hasilnya juga akan pecah dan pecah dan pecah lagi. Tapi gereja kita ini bukan hasil dari perpecahan, hasil dari air mata, saudaraku. Termasuk GPDI pemulihan di tempat ini, itu tidak sedikit air mata yang ditumpahkan untuk gereja ini, Bapak Ibu. Tidak sedikit, apakah itu gembala, apakah itu jemaat, apakah itu para pelayan-pelayan. Tidak sedikit air mata yang ditumpahkan. Maka yang dikatakan siapa yang berjalan maju sambil menabur benih, sambil meneteskan air mata, pasti pulang membawa hasilnya, membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, lihat hasilnya, jangan lihat air mata itu sekarang. Engkau mungkin menderita sekarang, engkau mungkin sengsara hari-hari ini, tapi lihat, pasti ada tuaian yang saudara bawa pulang. Amin. Hari ini engkau mungkin menangis, engkau sedih, kenapa ya? Tapi saya percaya air mata yang saudara tumpahkan itu pasti ditampung dan dihitung, bahkan didaftarkan oleh Tuhan. Amin. Yang berikut, saudaraku, air mata itu sangat punya bahasa yang luar biasa. Mungkin saudara pernah membaca ini dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Bisa minta minum belum? 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama 2 Raja-Raja 20. Ini adalah seorang raja yang bernama Hizkia. Mulai ayat yang ke-4. Atau kita baca mulai ayat 1 saja, ayat 1. Ayat 1. Sama-sama ya, kita baca ayat 1. 1, 2, 3, ya. Pada hari-hari itu beginilah firman Tuhan. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak sembuh lagi. Terus, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian apa? Ya, sampai di situ dulu. Sudah divonis oleh Tuhan, Hizkia pasti akan mati. Sampaikan pesan-pesanmu kepada keluargamu, tidak sembuh lagi. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ayat yang ketiga ini dia berdoa. Enggak panjang doanya, perhatikan. Ah Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan apa? Setia. Katakan setia. Orang yang setia pasti dibela oleh Tuhan, saudara. Itu makanya setialah sampai akhir. Setia itu apa artinya setia? Setia itu apapun yang terjadi, dia tetap ikut Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, cobaan boleh datang, tetapi ia tetap setia melayani Tuhan. Dia tidak mundur, saudaraku. Apapun yang terjadi, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, mungkin bertubi-tubi, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuannya. Itulah namanya setia. Inilah Hizkia. Ia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia bilang, ah Tuhan, ingatlah, aku juga hidup di hadapanmu dengan setia. Yang kedua, tulus. Tulus apanya? Tulus hatinya. Beda tipis tulus dengan bulus. Ya kan? Bulus itu tidak baik, tetapi tulus apa adanya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu namanya tulus. Ya kan? Nah, kemudian yang berikut, bahwa aku telah melakukan apa yang baik. Dia berbuat baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kadang-kadang kan kita berbuat baik di mata manusia.
Tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Hati-hati. Jangan kita berbuat baik kepada manusia di hadapan manusia. Itu namanya munafik dan pura-pura baik. Tetapi berbuat baik itu di hadapan Tuhan menurut standarnya Tuhan. Standar Alkitab. Alkitab ini adalah standar kita berbuat baik. Jangan pakai ukuran manusia. Berbuat baik menurut manusia. Kalau aku menolong kau, kau menolong aku. Itu namanya baik. Bukan. Itu balas-balasan, saudaraku. Ya, apalagi ada orang yang mau menolong ketika dia ditolong. Dia akan memberkati ketika dia diberkati. Itu namanya saling ketergantungan. Tetapi kita menolong orang yang membenci kita. Kita mendoakan mereka yang tidak suka dengan kita. Kita memberkati mereka yang tidak senang dengan kita. Itu namanya berbuat baik menurut standarnya Tuhan. Yesus adalah standar berbuat baik. Ketika ia dicaci maki, ia tidak balas dengan caci maki. Ketika ia dihina, tidak balas dengan menghina, saudaraku. Malah ia memberkati. Itu standar berbuat baik. Nah, di sini kita melihat Hizkia berkata bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Baru yang terakhir. Apa katanya? Kemudian 1, 2, 3 ya. Kemudian menangislah Hizkia. Kalau menangis itu pasti ada air mata. Di sini dikatakan menangis dengan sangat. Saudara bisa bayangkan orang yang menangis dengan sangat. Mungkin dia bisa histeris menangis. Mungkin dia berteriak, "Oh, Tuhan!" Saya kalau malam-malam, saudaraku, udah tidur semua. Itu kadang-kadang, gak sering. Kadang saya menangis dengan berteriak, "Oh Yesus." Padahal nanti pada bangun. Apa itu? Menjerit. Berteriak kepada Tuhan. Di sini kita melihat Hizkia menangis dengan sangat kepada Tuhan. Lalu ayat keempat kita baca sama-sama. Coba soundman-nya tolong dicek. Ayatnya keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayatnya kelima. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dikatakan begini firman Tuhan, telah ku dengar doamu dan kulihat air mata. Dengar doa, lihat air mata. Kalau kita berdoa dengan air mata, saudaraku, itu adalah bahasa yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Sebab air mata itu dilihat oleh Tuhan. Doa kita didengar, tapi air mata kita yang dilihat oleh Tuhan. Itu makanya jangan malu ketika saudara menangis di hadirat Tuhan. Amin. Jangan berkata, aduh lihat dulu ya. Atau mungkin saudara memperhatikan, kenapa dia nangis? Kenapa dia nangis? Jangan heran di gereja Pantekosta Indonesia itu menangis itu bukan lagi hal yang baru. Kalau Anda melihat orang menangis di dalam gereja, kemungkinan Anda baru datang ke gereja GPDI. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam gereja GPDI, gereja Pantekosta di Indonesia, orang-orang yang menangis itu bukan sesuatu hal yang baru. Belum apa-apa kita di sini, Bapak Ibu. Kalau saya melihat di beberapa tempat, apalagi kalau sebentar lagi doa 10 malam. Itu saudaraku, orang tua dulu. Kita kan kalau doa gak pakai kursi. Dulu pakai kursi. Jadi kalau disuruh berdoa, mari kita berdoa. Semua berlutut menghadap kursi. Dan saudaraku, saudara tahu, ketika mereka berdoa semua air keluar. Air dari mata keluar, air dari hidung keluar, saudaraku. Air dari mulut juga keluar. Semuanya keluar. Ya. Kenapa? Karena mereka merasakan hadirat Tuhan.
Makanya pekerjaan pengerja, aku dulu pekerjaanku gitu. Kalau udah 10 malam, kerjanya apa? Ngelap kursi. Kenapa? Banyak air di situ, air mata, air hidung, air dari mulut. Sekarang nggak ada lagi. Berdoa pun nengok-nengok. Kok bisa nangis dia ya? Kayak pemandangan yang baru bagi saudara. Padahal air mata itu sangat penting sekali. Kita lihat di sini, Hizkia justru ditambah umurnya karena melihat air matanya. Saudara mau dipanjangkan umur oleh Tuhan? Jangan lupa bahasa air mata itu sangat penting. Kenapa air mata? Kalau Anda berdoa sampai menangis, saya mau katakan itu adalah puncak kesungguh-sungguhan saudara dalam berdoa. Puncak kesungguh-sungguhan kita dalam berdoa sampai kita menangis. Sekali lagi bukan karena sayang diri. Jangan. Kalau Anda berdoa hanya karena masalah, oh Tuhan, tolonglah masalahku. Itu namanya bahasa air mata karena sayang diri. Tapi kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata, engkau lupa segala masalahmu. Engkau mengingat bagaimana Yesus disalib. Sebentar kita makan tubuh dan darah Yesus. Adakah engkau meneteskan air mata? Pertama-tama dulu ada film yang diputar setiap perjamuan itu yang namanya The Passion of Christ. Ya, itu pertama-tama 2-3 kali diputar. Saya terus melihat jemaat kalau diputar meneteskan air mata. Tetapi sekarang kalau diputar, udah biasa, udah lihat. Sebenarnya di sana kita membayangkan bagaimana pengorbanan Yesus kepada kita. Yesus saja menderita hanya karena kita yang salah. Yesus rela berkorban, rela mati hanya supaya kita yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena Anda berbuat baik. Alkitab berkata saudaraku, bahwa tidak seorang pun diselamatkan oleh karena dia berbuat baik. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu dalam Efesus dia berkata. Bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil karyamu. Kasih karunia Tuhan. Itulah yang kita ingat. Bagaimana dia bisa berkorban bagi kita. Sampai meneteskan air mata. Berapa banyak air mata yang saudara tumpahkan. Mungkin di tempat tidurmu. Daud berkata setiap hari, setiap saat. Aku makan air mataku. Coba kita lihat. Dalam Mazmur 42 ayat yang keempat. Coba lihat. Mazmur 42 ayat yang keempat. 1, 2, 3 ya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku. Dikatakan di sini air mataku menjadi makananku siang dan malam. Raja loh, raja. Bukan orang biasa. Yang satu-satunya dalam Alkitab Allah sendiri berkata, aku berkenan kepada Daud. Yang lain belum. Abraham, Musa, dan lain-lain tidak sama seperti Daud. Allah sendiri mengakui Daud adalah orang yang berkenan kepadaku. Saudara, kita mungkin merasa kalau kita pada posisi Daud, oh Tuhan berkenan kepada saya. Kita merasa bahwa tidak ada lagi air mata. Tapi kita melihat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Anaknya lo anaknya. Keluarga Daud gak ada yang beres. Gak ada yang beres keluarganya. Mungkin kalau kita ada di situ, keluarga Daud, keluarga raja gak beres. Bagaimana dia bisa jadi raja? Bagaimana bisa berkenan kepada Tuhan ya? Mungkin kalau kita sekarang ini ada di situ, kita langsung, ini gak beres ini Daud. Keluarganya saja, anaknya mengejar-ngejar dia. Puji Tuhan anakku gak sampai ngejar-ngejar aku.
Walaupun di mata saudara ada hal-hal yang mungkin salah di pemandangan saudara. Itu tadi malam saya sampaikan. Anakku si Angel dari kecil sampai sekarang dia itu paling panjang kalau dia berdoa. Ini sampai sekarang ini. Saya bukan mengangkat anak ini. Tadi malam saya sudah sampaikan waktu doa. Dari kecil itu kami pikir nanti dia main-main. Enggak, sungguh-sungguh dia berdoa. Nanti dia usir dalam Yesus, dalam Yesus. Dan kalau sekarang dia berdoa semua jemaat ini. Dia doakan, dia tiru seperti bapaknya. Dia sebut nanti satu-satu berkati bapak si anu. Makanya kalau dia berdoa sudah kasih kesempatan dia berdoa. Waduh paling panjang sampai bosan. Aduh bisa 1,5 jam sampai 1 jam. Hanya mendoakan Tuhan berkati bangsa kami, berkati negeri kami. Berkati juga jemaat ini, jemaat sini. Sebut nanti satu-satu itu. Saudaraku, artinya bahwa di sisi-sisi orang ada sisi negatif, ada sisi positif. Jangan kita berkata, oh ini negatif semua. Anda ikut didoakan oleh anak ini. Apapun penilaian Bapak Ibu kepadanya. Saya mau katakan, Anda sudah didoakan siang dan malam. Dia enggak minta balasan dari Bapak Ibu. Enggak. Saudara bebas menilai. Tetapi ingat, dia juga ikut berdoa buat saudara. Karena di pastoris, di gereja ini saudaraku, pekerjaan kami hanya mendoakan saudara. Tuhan berkati Bapak si A, Ibu si A, semuanya didoakan. Apalagi tadi pagi ada yang masuk SMA, bukan jemaat kita, tolong Pak Pendeta doakan ya. Orang luar saja kami doakan, apalagi jemaat yang siang malam harus kami doakan sebagai rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi lihatlah sisi yang baiknya. Memang manusia cenderung melihat yang negatif. Tetapi lupa melihat sisi yang baiknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan terlalu ada lagu dunia. Jangan kamu salah menilaiku. Coba lihat kiri kanan saudara dan katakan jangan salah menilaiku. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin kita kalau ada di situ sama Daud kita mengecam dia. Aduh Daud gak beres. Aku tidak mau jadi rajamu. Aku tidak mau jadi anggota kerajaanmu. Dikatakan di sini air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mungkin hari-hari ini juga berkata, mana? Katanya kau pendeta, hamba Tuhan. Mana? Air matanya terus, masalah terus, persoalan terus. Daud pernah mengalami hidupnya air mata terus setiap hari. Makanannya itu air mata. Gereja kita ini bukan gereja anti air mata. Justru kalau Anda tidak punya air mata, jujur saya katakan, aku tanda tanya. Karena air mata itu adalah bahasa yang sangat dimengerti oleh Tuhan. Intimasi dengan Tuhan itu sampai puncaknya, disitulah air mata. Coba saudara lihat dalam Alkitab, hampir semua nabi-nabi itu tidak lepas dari air mata. Dikatakan di sini air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena orang sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Kau cuma ngomong aja. Di mana rupanya Tuhanmu itu? Di mana Allahmu itu? Di mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Saudara, mungkin orang berkata juga kepada saudara, mana buktinya Anda beribadah, Anda berdoa? Bukannya semakin baik kamu, semakin banyak susah, semakin banyak masalah. Dengar baik saudaraku. Daud juga punya pengalaman yang sama. Tidak selamanya kita harus jadi anak Tuhan itu harus terus berada di atas. Tidak selamanya. Yesus pernah dia mengalami hal yang paling rendah. Alkitab berkata, ia sama seperti seorang hamba. Rendah.
Tapi Tuhan berkata, sesudah dia melewati itu, dia diangkat. Tinggi setinggi-tingginya. Air mata itu saudaraku adalah hal yang biasa di hadapan Tuhan. Ya, justru air mata itu adalah makanan. Membuat lezat hidup ini kalau ada air mata. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Saudara, kalau saudara lagi karyawan biasa dengan gaji ya mungkin 2 juta, 3 juta satu bulan, 4 juta. Dibandingkan dengan seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan yang gajinya mungkin 25 juta satu bulan. Mana tanggung jawab yang paling besar? Apakah manajer atau karyawan biasa? Manajer. Kenapa? Gajinya besar dan daripadanya banyak dituntut. Makanya kalau ada kesalahan anggota polisi yang dipecat itu kapolrinya, kapoldanya, kepala polisi daerahnya, atau mungkin kapolresnya atau kapolseknya. Ikut kena. Tanggung jawab itu. Semakin banyak tanggung jawab kita. Maksudnya semakin banyak berkat kita, maka semakin banyak dituntut kepada kita. Makanya tidak lepas dari air mata. Ibarat sebuah pohon saudaraku. Semakin tinggi itu pohon, semakin banyak angin yang menerpanya. Justru semakin tinggi itu pohon, semakin tertancap akar-akarnya. Angin itu adalah air mata. Angin itu, gelombang itu adalah air mata, sengsara. Makanya kalau Anda tidak melewati namanya badai, Anda tidak pernah melewati yang namanya air mata, kapan akar-akar saudara semakin ditancapkan, bukan semakin dalam, kecil. Seujung kuku, gak ada apa-apa. Tapi ketika engkau melewati masalah persoalan lembah alam baka, Alkitab berkata, coba kita lihat tuh ya. Dalam Mazmur 84, Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca. Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Ya. Kita baca. 1, 2, 3 ya. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 7. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 6, kembali ke ayat 6. Dikatakan di situ saudaraku, dikatakan bahwa engkau melewati lembah baka. Ayat 6, ayat 6. Apabila melintasi lembah baka, dalam bahasa aslinya dikatakan di situ lembah air mata. Apabila melintasi lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Air mata orang Kristen bukan air mata karena sayang diri, bukan merupakan satu hal yang menakutkan. Kenapa? Di balik air mata, maka Tuhan akan membuat itu menjadi tempat yang bermata air. Katakan amin. Setiap air mata yang kita tumpahkan karena setiap pergumulan kita di dalam Tuhan, dalam mengiring kepada Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu akan diubah Tuhan menjadi tempat yang bermata air, saudaraku. Itu makanya jangan sedih ketika engkau sedang melewati lembah alam baka, lembah air mata. Karena Tuhan pasti akan mengubah itu menjadi lembah yang bermata air. Dari sana akan berbual-bual airnya. Air mata, saudaraku. Saya rindu jemaat Tuhan bisa mengerti firman Tuhan ini. Supaya Anda jangan disesatkan dengan berbagai ajaran-ajaran yang salah. Diombang-ambingkan. Hari Rabu yang lalu saya sampaikan bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan secara berseri. Ya, supaya benar-benar saudaraku punya pemahaman. Saya ikut Tuhan itu untuk apa sih?
Apakah saya hanya ikut ke gereja hanya menjadi pelengkap? Jangan jadi pelengkap di gereja. Tidak berfungsi. Ada banyak orang menjadi pelengkap, duduk, diam, dengar, doa, durung-durung, dadah, pulang. Tidak ada sesuatu. Itu namanya pelengkap. Tapi jadilah sebagai orang yang datang ke ibadah, datang ke gereja. Anda dibutuhkan di sana. Anda berfungsi di situ. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul, saudaraku, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Daud berkata, apabila melintasi alam baka, Tuhan bisa membuat menjadi lembah yang bermata air. Ayat 7 lagi ditambah tadi, ayat yang berikutnya. Coba kita lihat. Ayat yang ke-8. Apa katanya? Mereka berjalan makin lama. Hukum alam, saudaraku, semakin lama kita berjalan, capek, lelah. Ya. Tapi di sini dia berkata, orang yang menabur dengan air mata, orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berjalan tidak semakin lelah, tetapi semakin kuat. Dan tujuannya apa? Menghadap Allah di Sion. Sion itu adalah tempat di mana ada bait Allah. Ya, Sion. Ya, sekarang ini namanya Yerusalem. Ya, kota Yerusalem, atau sekarang ini di situ ada 2 masjid. Ya, Masjid Al-Aqsa dan satu lagi Masjid Dome of the Rock. Ya, itu yang kubah emas itu. Ya. Itu sekarang. Dulu itu di situ dibangun bait Allah. Bait Allah Salomo. Kemudian bait Allah yang dibangun sesudah yang kedua kali, ya, oleh Nehemia. Dan yang ketiga, nggak ada lagi ceritanya, sudah habis rata. Nanti saya jelaskan. Yesus juga pernah menangis, dia menangisi kota Yerusalem. Ini dia. Jadi saudaraku, air mata itu menjadi makanan bagi kita. Bahkan sekalipun kita berada di lembah air mata, lembah baka, Tuhan bisa mengubah menjadi lembah yang bermata air. Katakan amin. Ya. Tuhan melihat air mata kita. Coba kita lihat, saudaraku. 1 Petrus pasal 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18. Bagaimana dengan kita? Ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Ya, saya baca. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi tunduk dan taat itu bukan hanya kepada yang baik-baik. Oh, kalau dia baik aku tunduk. Dikatakan di sini kepada yang bengis pun. Makanya suami istri-istri, suamimu bagaimanapun modelnya, Alkitab berkata harus tunduk. Mau bengis pun di situ, tunduk. Ya. Yang berikut, ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia kalau kita menanggung penderitaan bukan karena kesalahan kita. Tetapi ayat 20, ini berbeda ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tentu tidak. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Anda berbuat baik, tapi Anda menderita. Itu kasih karunia. Kita udah berbuat baik loh. Kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kurang apa sih Daud, Bapak Ibu? Berkenan sama Tuhan loh. Hanya satu kesalahannya ketika dia mengambil istri Uria itu. Dan melakukan pembunuhan berencana. Tapi yang lain-lain berkenan kepada Tuhan. Kenapa siang malam di hadapan Tuhan dia? Tetapi dia bilang, makananku air mata terus. Air mata terus menjadi makanannya.
Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah kasih karunia kata Alkitab ini. Kalau kamu menderita tetapi kamu berbuat baik, itu adalah kasih karunia. Lanjut kita baca ayat yang berikutnya. Coba. Ya. Ayatnya yang berikut, ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Terus sama-sama ayat 21 kita baca 21. 1, 2, 3 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya. Apa artinya ini Bapak? Yesus sudah menderita bagi kita. Jangan nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, tapi Anda menolak penderitaan Yesus. Jangan berkata, aku mau seperti Yesus, tapi engkau menolak penderitaan karena Yesus. Kalau engkau menderita tadi, engkau menderita karena engkau mencuri, engkau berbuat dosa, ya wajar dong. Tapi Anda berbuat baik, Anda ikut firman Tuhan, Anda melakukan ketetapan Tuhan, lalu Anda menderita, lalu Anda mengalami sengsara, lalu mengalami air mata. Alkitab berkata, itu adalah kasih karunia. Karena Yesus pun dikatakan di sini, untuk itu kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk menderita bersama dengan Tuhan. Khotbah pendeta maunya kok jangan menderita teruslah. Loh, Yesus sendiri menderita. Maunya yang berkat-berkat sajalah. Sekarang ini saudaraku, Alkitab berkata di akhir zaman, orang memalingkan hidupnya dari kebenaran dan memalingkannya kepada dongeng-dongeng, isapan jempol kata Alkitab. Oh, yang lawak-lawak, yang membuat hati, ketawa dari awal sampai selesai, dan yang berkat-berkat saja, diberkati engkau, walaupun berdosa diberkatilah, nggak apa-apa diberkati. Maunya itu yang kita mau. Kalau khotbah mengenai penderitaan, nggak cocok ini, penderitaan lagi. Kenapa? Untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan di sini bahwa sebab untuk itu kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya apa? Mengikuti jejaknya, mengikuti seperti Yesus. Kalau yang menderita, kita juga harus menderita. Nggak enak menderita memang, tapi itulah panggilan kita. Itulah panggilan kita, saudara. Makanya saya heran, ada banyak orang, tidak menerima kalau namanya seperti ini. Maunya yang baik-baik saja, yang penuh dengan berkat. Ada saatnya itu, musim mangga aja ada musimnya. Ini lagi musim, tadi pagi saya menegur, ada si Yabes itu. Dia kira kan, ini banyak kali daunnya ini, kotor ini. Kemarin sudah disapu sama Bapak Jesse dan anak-anaknya. Ya, ini sekalian informasi. Mereka membersihkan ini semalam, saudaraku. Ya, ada 2 anaknya yang si kecil-kecil ikut nyapu. Ya, tadi pagi si habis masih kotor lagi. Mungkin dia pikir supaya seperti daun mahoni kan lagi musim gugur, maka digoyang-goyangnya. Saya bilang, hey, itu bunganya. Bunga apa namanya? Bunga mangganya, bakal buah nanti jatuh. Saya bilang, jangan digoyang. Dia pikir biar cepat turun semua supaya jangan capek aku membersihkan. Mangga pun saudaraku ada musimnya. Kalau lagi musim berbunga, musim berbuah, ada musimnya. Ada nanti kita cari, nggak ada buahnya. Hidup pun begitu. Tidak selamanya semuanya baik-baik, lancar-lancar. Bersyukurlah kalau Anda punya pengalaman, punya hidup yang lancar-lancar. Bersyukurlah. Tapi hidup itu saudaraku penuh dengan penderitaan, sengsara firman Tuhan bilang tadi. Sengsara. Makanya dia berkata, aku telah meninggal. Kita baca ayat selanjutnya, 22. Ayat 22. Ayo kita baca 22. Ia tidak berbuat, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam.
tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin, saudaraku. Dikatakan di sini bahwa ketika dicaci maki ia tidak membalas. Ya. Ayat yang ke-24, 24 dan 25 kita selesaikan baca ayat ini. Saya baca demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan ini mungkin enak kedengarannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, enak memang. Kalimat terakhir ini kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Tapi Anda tidak tahu gimana penderitaan sebelum mengeluarkan bilur-bilur. Kita nggak pernah lihat bagaimana dia disiksa. Kita hanya mau ujungnya. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Senang kali. Ayat ini kalau boleh kita garis bawahi, ini ayat favorit. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Baca sebelumnya. Ia menderita. Ia sengsara. Dicaci maki tidak balas dengan caci maki. Itu makanya kalau ada orang mencaci maki saudara jangan balas. Ada orang menghina saudara jangan balas. Kalau Anda masih balas, masih duniawi. Kalau Anda masih balas orang yang berbuat jahat kepadamu, Anda masih orang duniawi. Belum dewasa secara rohani. Anda masih egois, hanya mementingkan diri sendiri. Engkau mungkin berkata dia yang egois, memang itu manusia. Melihat selumbar, tapi balok di mata nggak bisa lihat. Itu manusia. Itu makanya saudaraku jangan kita hanya senang ayat terakhir. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jangan lupa ia sudah memikul salib dosa kita loh. Tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ketika dia dicaci maki dia tidak balas dengan caci maki. Ketika dia dihina dia tidak balas dengan hinaan. Malah dia memberkati. Ya, ayat 23 tadi dia berkata bahwa ketika dicaci maki ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita ia tidak mengancam. Tidak ngancam lu. Katakan amin. Masih ada amin. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Udah. Kalau ada orang yang tidak senang dengan saudara doakan aja. Biar Tuhan yang beracara sama dia. Biar Tuhan yang akan membela saudara. Alkitab berkata kamu diam aja. Diam. Aku yang berperkara sama dia. Kalau ada orang yang pernah mencaci maki saudara. Ya. Tapi kalau Anda tidak ada yang mencaci maki saudara. Ngapain Anda harus balas dan lain sebagainya. Ada orang yang mencaci maki saudara. Atau gembala saudara pernah mencaci maki saudara. Menghina saudara di depan umum. Enggak kan? Jangan. Seperti Yesus Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat seperti Yesus. Lukas 19. Yohanes 11 dulu, Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 35. Yesus saja menangis. Coba baca sama-sama, silakan. Baca 1, 2, 3. Ya, maka menangislah Yesus. Tuhan yang kita sembah saja menangis. Kenapa kita menolak? Janganlah menangis. Kalau Yesus menangis, Bapak Ibu juga. Ini satu ayat saja. Kalau saudara baca sejarah ceritanya dari awal, itu waktu Lazarus mati, sudah 4 hari dalam kuburan. Lalu saudaraku, ayat sebelumnya mengatakan bahwa ia melihat siapa? Maria menangis, maka hatinya. Dia menangis bukan karena kematian Lazarus, tapi ketika dia melihat Maria dan Marta ini selalu menyambut dia di rumahnya. Tiap kali
di Betania, maka Maria dan Marta selalu menyiapkan makanan, minuman kepada Yesus. Ya. Makanya saudara, kalau hamba Tuhan datang ke rumah, saudara pasti dapat upah dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, segelas air putih saja engkau berikan, itu upahmu tidak pernah hilang. Ya. Yesus setiap kali lewat, dikasih makan, dikasih minum. Kemudian saudaraku, meninggallah adik mereka Lazarus. Nangis dia. Jadi tangisan Yesus di sini bukan menangis meraung-raung, itu menangis. Ada di Warta Jemaat. Coba sini Warta Jemaat, saya udah tulis di situ. Baca. Ya. Ya, menangis Yesus di sini saudaraku adalah menangis karena bukan karena meraung-raung, ya. Saya tulis di situ saudaraku, menangis, ya. Dengan kata bahasa aslinya daku, artinya menangis secara diam. Hanya ada suara dan air mata. Enggak ada, maksud saya enggak ada suara, tetapi hanya air mata. Gimana lah itu? Enggak ada suara. Gitu. Menangislah Yesus. Ini daku. Ya. Yesus menangis melihat Maria dan Marta menangis karena kematian Lazarus. Ya. Dia menangis karena melihat, ikut sedih ketika orang lain sedih. Ikut menangis ketika orang lain menangis. Ya. Terlebih orang-orang yang mengasihinya. Makanya kalau ada orang sedih, nilai-nilai gereja kita adalah kebersamaan. Kalau satu orang sedih, yang lain ikut sedih dong. Amin. Jangan orang lain sedih, malah kita membicarakan kesedihannya. Kita mulai bahas dari A sampai Z. Kenapa dia sedih? Oh, sedihnya begini. Oh, ini begini. Sedih. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan dibahas. Yesus begitu, dia menangis. Dan menangis di situ adalah daku. Yang kedua, Yesus menangis, Lukas 4:19. Coba buka 2 ayat lagi ya, sabar, udah selesai nih. Lukas 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41. Yesus menangis kota Yerusalem. Kata menangis di situ menggunakan kata klaio. Menangis dengan terisak-isak. Yesus menangis seperti menangisi orang mati. Nah, di sini baru Yesus menangis sampai seperti orang menangis karena kematian. Saya pernah berdiri di mana menurut Alkitab ini di mana Yesus melihat Yerusalem. Itu di lereng Bukit Zaitun. Itu pandangannya memang bisa melihat semua Yerusalem. Dan saya pernah berdiri di situ membayangkan Yesus menangis. Dia melihat kota itu. Di situ dia menangis. Makanya sekarang ini ada gereja Yesus menangis. Di situ ada namanya gereja Yesus menangis. Nah, saudaraku, Yesus menangisi kota Yerusalem. Bukan menangis karena sayang diri, menangisi kota itu, orang-orang yang ada di dalamnya, bahkan kota itu. Kenapa? Karena suatu saat kota itu hancur. Maka terjadilah tahun 70 sesudah dia menangis itu, terjadilah waktu Raja Titus dari Roma mengepung Yerusalem, menghancurkan kota itu rata dengan tanah. Genaplah yang difirmankan Yesus. Kota ini tidak ada batu pun, salah satu batu pun yang tinggal di atas batu yang lain. Hancur semua dengan tanah. Disitulah Yesus menangis. Menangisi dan dikatakan di situ, saya tulis di sini di Warta Jemaat saudaraku, 1.350.000 orang meninggal hanya gara-gara Raja Titus menyerang Yerusalem pada waktu itu. Waduh, 1 juta orang, 1.350.000. Banyak sekali yang meninggal. Lalu yang ketiga, Yesus menangis kapan? Lukas 22 ayat 44. Yesus menangis di Taman Getsemani. Ini tangisan Yesus yang paling hebat, di mana peluhnya seperti titik-titik darah.
yang keluar dari pori-porinya. Mungkin kita nggak pernah sampai seperti menangis seperti ini. Menangis kita paling air mata. Tapi ini Yesus menangis sampai mengeluarkan darah. Keringat darah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menangis, tangisan Tuhan Yesus, 3 kali Yesus menangis dicatat dalam Alkitab. Kalau Yesus saja menangis, kenapa saudara menolak air mata? Pelayanan air mata. Jangan senang dulu ketika Anda tidak memiliki masalah. Jangan senang dulu ketika Anda bebas dari persoalan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi jangan sombong dengan keadaan itu. Mereka yang sedang mengalami air mata, mari kita kuatkan mereka. Bukan menekan mereka. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang melewati namanya lembah alam baka. Itu proses buat dia. Karena setiap kali proses air mata pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Pasti. Dan biasanya itu saudaraku, semakin banyak seperti yang saya katakan, semakin tinggi itu sebuah pohon, semakin banyak air mata. Gereja dilahirkan, tubuh Kristus dilahirkan bukan tanpa air mata. Harus melewati air mata, pelayanan air mata. Sebab bahasa air mata itu yang dikenan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda berdoa, berdoalah dengan meneteskan air mata. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Tuhan Yesus setia.